Pemirsa Suyanto.id, ayo kita berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel Suyanto.id. Oleh karena itu, dukung kami ketika channel ini muncul dan mendatangi Anda semua dengan cara klik subscribe supaya channel ini tetap eksis bersama Anda untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita masih bicara hebatnya bekatul atau naifnya orang tidak makan bekatul, dan oleh karenanya kita berada pada episode 4 bersama Bapak Profesor Insinyur Agus Pakpahan, PhD. Beliau ini dari Sumedang, saya dari Jogja. Inilah telekonferensi zaman modern, menyatukan tempat yang jauh dan kita bisa ngobrol mengenai bekatul hari ini. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Ya, sehat Pak Agus di kaki gunung. Alhamdulillah ini Ya, terpercik ke kesegaran Gunung Tampomas. transformasi ya luar biasa itu, menjadi inspirasi banyak orang. Bahkan filmnya ada ya Pak Agus ya, Tampo Mas itu filmnya. Ada belum? Eh, belum ada mungkin. Yang ada ya itu yang tenggelam kapal Tampomas. Oh ya, oh, kapalnya, tapi gunungnya di situ. Nah, sebentar lagi kan ada menjadi topik bukunya Pak Agus akan keluar, soal Tampo Mas. Nah, bicara mengenai fermented rice bran atau bekatul fermentasi, ya gimana Pak Agus? Ini saya juga sudah kampanye bagus karena saya itu anak petani dan saya mempunyai kepentingan emosional bahwa padi itu harus dimuliakan. Saya dulu waktu kecil juga bergelut dengan padi tapi tanpa ilmu. Pokoknya tradisi saja, caranya bertanam, caranya memproses produksinya ditutu pakai lesung itu, dan saya juga melakukan sampai tangannya itu melepuh dan sebagainya. Ini bagaimana hebatnya bekatul dibandingkan dengan non bekatul, misalkan gandum, bagus. Gimana? Begini, jadi sebetulnya eh, ini kan hubungannya dengan makan, Ya, pangan, oke. ya. Nah, terus kita sebetulnya diajari ya udah ribuan tahun yang lalu sebelum Masehi oleh Hippocrates, Ya, bapak kedokteran dunia, ya, oke. yang mengatakan bahwa makanan kita itu obat kita dan Mhm. obat kita itu makanan kita. Oke. Nah, jadi artinya kita harus betul-betul peka, ya, dan juga apa namanya arif dan bijaksana memilih apa yang kita makan itu. Mhm. Ya. Kemudian Pak Yanto bertanya barusan, bagaimana membandingkan bekatul dengan gandum, Mhm. ya. Nah, yang jelas secara budaya, history dan macam-macam, makanan pokok kita itu adalah nasi Oh, yang dari padi, padi. ya. Nah, bekatul ada di padi, ada di sana. Nah, Mhm. oleh karena itu daya adaptasi kita, proses adaptasi kita sudah begitu lama. Sekarang datanglah apa namanya gandum, ya, Ya. dan berubah tepungnya, katakan dibuat roti dan lain-lain. Ya. Nah, saya secara singkat saja, saya ada artikel yang sangat perlu kita perhatikan, dimuat dalam majalah Frontier. Ya, Mhm. bayangkan, jurnal aja Frontier, artinya dia the edge of science, ya. Ya. Judulnya sangat-sangat kalau buat saya itu perlu perhatian kita semua, yaitu Bread and Other Edible Agents of Mental Disease. Wow. Nah, jadi kaitannya dengan mental disease juga, bukan hanya dengan tubuh. Hmm. Ya. Penulisnya Paula Bresnan dan Peter Kremers. Ya. Nah, kenapa demikian? Ya, ada dua substans, ya, dalam Gandum. gandum. Ya. Ya. Dan di beras tidak ada. Hmm. Yang pertama gluten, Mhm. ya. Yang kedua eksorfin. Hmm. Ya, nah gluten ini luar biasa ya ininya efeknya, yaitu diketahui dari banyak research dia
menurunkan atau mengganggu atau merusak usus kecil sehingga dia hipersensitif ya terhadap gluten. Ya, nanti kemana arahnya? Ya, dalam long term disebutkanlah long term autoimun. Oh. Ya, masuk ke sana. Ya, nah kemudian juga disebutkan dalam artikel tersebut ya bahwa usus menjadi lebih permeable, mudah ditembus. Ya, karena itu partikel-partikel bisa bermigrasi itu ya, ke tempat-tempat yang tidak dikehendaki, termasuk ke otak. Oke. Nah, Apa bagus. ya? Bagus. Murid bertanya, apa gluten itu apa sebenarnya? Saya cari di kamus itu kok sepertinya agak complicated ya, pemahamannya itu. Seperti kandungan protein lemak di dalamnya di mana apa-apa Iya, gitu. iya. Apa sebetulnya bagus? Gluten itu. Ya, dalam literatur yang saya baca, ya dia suatu chemical yang ada dalam beberapa makanan saja, ya seperti rye, wheat, ya, tapi tidak ada di beras, ya, yang dia punya fungsi, ya, untuk membuat roti itu enak, menggembung, Oh ya 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 ya. ya, kayak bisa dikenyalkan gitu. Ya ya ya. Ya. Ya, kalau beras nggak bisa. Hmm. Ya, buyar gitu. Nah, inilah Oh yang ya jadi untuk food dia disukai karena membuat rasa enak, cantik, kenyal, pokoknya ke sana lah. ya ya ya. Kosmetik lah. Ya, kosmetik ya kurang lebihnya. Nah, kita lebih mementingkan itu. Ya, padahal di negerinya sendiri eh, apa namanya dicari gluten free. Ya, Oh ya. ke sana. Nah, ya, substan yang kedua disebut eksorfin. Ya, ada dalam apa namanya dalam gandum ini. Nah, kalau eksorfin di dalam beras juga ada. Ya, yaitu membuat kalau kita makan nasi, ya tenang kita. Ya, makanya waktu kita di Michigan, Ya. kalau camping kemana bawa rice cooker. Iya, Ya, makan saya makan hamburger sudah gede itu rasanya belum makan karena nggak ada nasinya, bagus. nah, itu pengaruh eksorfin. Ya, Exorfil. ya, eksorfin itulah berperan semacam opioid, ya, dari kata opioid, ya, membuat kita tenang. Tenang, oke. Nah, oleh Sehingga karena itulah, bagus, sehingga exofil itu bisa buat orang addicted saya kira, iya oh kan? iya, iya. Nah, itulah menjawab pertanyaan mengapa kita tiap hari makan nasi 3 kali sepanjang hidup nggak bosen, bahkan nagih. Ya. Nah, disinilah sebetulnya ilmu kesehatan yang saya baca itu menyarankan mengurangi juga kita makan nasi. Ya. Iya. Nah, tetapi di dalam nasi itu ada di dalam padi maksud saya gabah ya, ada yang namanya rice bran. Rice bran, Ya, bekatul. Ya. betul. Ya, di gandum juga ada. Ya, tetapi yang dari nasi ini kelihatannya lebih superior. Nah, Oh, perannya bekatul. banyak Ya. untuk apa kesehatan kita. Nah, jadi, yang kedua adalah selera kita terhadap gandum itu juga keputusan politik, Pak Yanto. Oh ya. Ya, yaitu tahun 60-an kita mendapatkan bantuan dari Amerika dengan PL 480, Ya, PL 480. ya. Kemudian kita diberikan gandum subsidi, kemudian berkembang sampai sekarang, sampai kita impor gandum konon katanya sudah 10 juta ton. Iya. Nah, bayangkan masuklah ke pangan rakyat Indonesia dan Ya. mendominasi, ya lebih superior daripada beras sekarang. Jadi kita berpotensi terkena akibat gluten ke dalam usus kecil kita, ya terkena eksorfinnya dan juga terkena yang paling banyak mungkin yang gampang dihitung adalah devisa kita bocor keluar. Ya. Ya. Nah, petani kita ya harus melawan Menteri Keuangan Amerika. Di sana kan disubsidi. Oke, ya, ya. Nah, jadi kompleksnya seperti itu kurang lebihnya. Penyakitnya kita impor glutennya, bikin kita sakit.
Ya, ya. Kita itu basically adalah impor penyakit lewat gluten itu bagus. Iyalah, iya. Nah, apalagi kita kan belum terbiasa badan kita ini, ya, Mhm, secara genetik, secara kemampuan itu dan yang diserang sistem imun, mhm. ya, oleh gluten ini. Itulah dari literatur-literatur yang saya baca. Oke. Dan orang bule-bule sendiri di Eropa, Amerika itu sadar bagus ya bahwa makanan pokok dia itu mengandung gluten. Itulah ada upaya juga saya dengar mereka makan alternatif seperti oatmeal itu apakah masih keluarga gandum tidak? Itu kelihatannya varietas yang agak beda itu bagus. Gimana? Ya, oat itu, tetapi kalau nanamnya berdekatan, saling silang kawin dia, ya nanti kena kena gluten juga. Iya, Oh, oatmeal itu anu ya, apa itu, menyek itu bahasa Jawanya. Eee, iya, bisa selingkuh itu anu oatmeal ya. iya. Nah, Eee, kawan saya dari Prancis datang ke sini, heeh, ya, dia terkejut, ya, karena dia ke sini tahun 90-an awal, mmm, ya, dia melihat pada masa itu, dia tinggal berapa tahun di Indonesia, konsumsi kita terhadap terigu nggak tuh seperti sebanyak sekarang. Ya. mmm. Sekarang dilihat, apapun yang kita makan itu terbuat dari terigu, Ya, 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 bagus. termasuk cilok, misalnya aci dicolok, termasuk gorengan-gorengan dan lain-lain itu terbuat dari terigu. Ya. Ya. Jadi dia bertanya kepada saya, ya, apakah your government do something terhadap hal ini? Ya, dan enggak. Saya menjadi sangat terpengaruh oleh artikelnya Bresan dan Kramer ini, Mhm, ya, karena dia masuk ke dimensi bukan hanya biologis, tetapi dimensi mental. mhm. Ya. Ya, Nah, sedangkan rice tidak. Ya. Untuk tidak punya gluten, kita punya langsung gluten free. Kenapa? Berkah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Asia, ya terutama Indonesia, tidak kita gali lebih dalam lagi gitu, Pak ya, Yanto. ya, ya, ya. Tapi walaupun rice gluten free, kita pada umumnya naif memperlakukan rice hingga kehilangan bekatu. Kita lebih Nah, suka yang disosох, diputihkan, baunya wangi, dan bahkan sekarang bau-bauan itu bisa artificial bagus. Yang dulu kita ada mitos rojo lele, dan padi beras wangi, itu ternyata aromanya itu, saya yakin itu tidak asli bagus. Gimana itu, kita nah, itu? jadi begini, saya kan sekarang sering berinteraksi dengan pemilik-pemilik pabrik penggilingan beras. Ya, Ya. Nah, kalau pada level penggilingan beras, ya, itu kemungkinan besar masih asli yang di kampung ini. ya, ya, Tetapi pada level distributor besar, ya, pengepul pengepul. disitulah bukan di yang besarnya ini, Pak. Heeh, Ya, disitulah kemungkinan besar terjadi campur mencampur warna, mengubah warna dan macam-macam. ya, Ya, nah inilah sebetulnya yang sangat kita khawatir, ya. Oleh karena itu dengan adanya rice brand, ya, masuk katakanlah menetap pada berasnya, mmm, ya, ini akan melahirkan apa yang saya istilahkan the new engine, mmm. ya, of life and the new economic of living. Oke, ya, ya, banyak aspek sebetulnya yang bisa Banyak dijawab ya. Ya, pemalsuan menjadi lebih lebih kurang, ya, mmm, akan berkurang, ya, dan juga nutrisi akan lebih terjamin sampai di konsumen. mmm. Cuman ada masalah satu, ya, kita itu selalu mencari yang enak. Ya, 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 saya juga sekarang baru berubah kira-kira 10 tahun terakhir Pak Agus. Filosofi makan saya ubah, makan sehat bukan makan enak. Dulunya sebelum 10 tahun itu selalu makan enak yang saya utamakan. Walaupun dampaknya, tidak sehat dan sekarang sudah milih-milih Pak Agus. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Agus, sebetulnya kan
padi, beras yang kehilangan bekatul itu, kita kembalikan ketika masak kan bisa juga Pak Agus, ketika produk Pak Agus yang non fermented itu, bisa nggak gitu? Nah, bisa. Jadi makanya saya mengembangkan juga satu produk beras bekatul. Hmm. Jadi berasnya saya campur, ya saya ambil bekatul, masukin lagi ke beras. Oh. Ya. Ah, Jadi sebetulnya sangat simpel. Nah, di sini kuncinya mungkin ibu-ibu yang kita harapkan lebih fanatik ya, ya. ya terhadap makanan sehat untuk anak-anaknya. Hmm. Ya, tinggal campur-campur aja. Hmm. Nggak susah, nggak, saya pikir. Ya. Hmm. Wah, luar biasa ya. Tapi orang kalau beli beras bekatul itu memang harus punya awareness sejak akan beli, bagus. Beli beras yang putih saja sampai rumah masih diremas-remas, dicuci sampai luar biasa bersihnya itu. Sehingga sisa bekatul yang ada pun sudah nggak ada lagi. Jadi ini kan kembali lagi itu culture ya, bagus. Culture itu seperti yang bagus katakan, the way of thinking, believing, feeling itu yang belum masuk ke dalam ranah pikiran mereka ketika menyiapkan beras. Apalagi untuk anak-anak kecil. Sejak kecil kita itu diperkenalkan dengan roti-rotian terbuat dari gandum. Ini kan sebetulnya dari sisi apa pemberdayaan manusia kita itu rugi ya Pak Agus itu. Gimana itu? Loh, iyalah Pak Yanto. Makanya kita tidak heran, ya, bukan tidak heran. Menjadi heran, ya. Misalnya, kan orang sering mengatakan faktor ekonomi lah yang menentukan paling utama, income per kapita misalnya. Ya. Nah, dari literatur yang saya baca, income per kapita Ukraina yang sekarang lagi perang itu, Hmm. ya, tahun 2019 ke sana, itu lebih rendah daripada income per kapita Indonesia, Pak Yanto. Oh. Hmm. Ya, tapi ya human capital quality-nya dilihat dari Global Hunger Index, termasuk stunting, Hmm. ya itu sama dengan negara maju. Wah. Ya, lebih kecil dari 5. Kita masih 20-an. Ya, betul. Itulah sering saya katakan, kita tertinggal dari negara maju itu kalau pakai ukuran Global Hunger Index, Hmm. 50 tahun lebih, Pak Yanto. Global Hungry Index itu dilihat dari stunting atau ada cara mengukur sendiri, bagus? Ada SANS di dalamnya, itu ada stunting, Oh. infant mortality rate, Hmm. kemudian kurus kering, child wasting, Hmm. dan satu lagi apa gitu, saya lagi ini ada 4 di situ. Hmm. Ya. Jadi stunting ada di dalamnya. Dalamnya, ya. Oh, Hmm. Indonesia sangat dominan itu. Oh, Tidak kita 2004, 2000 berapa 10 gitu, 2014 dia naik stunting kita. ya, ya. Wah, itu anu ya. Karena apa? Kutukannya itu tidak langsung, Pak Agus. Long run. Jadi ya pengambil kebijakan itu tidak memperhatikan, tidak mempedulikan. Karena sekarang nggak apa-apalah. Yang penting administrasi government-nya itu eh, saat ini doing something dan bisa dilihat orang. Tapi sebetulnya stunting ini kan apa gunung es Pak Agus ya terhadap rendahnya kualitas SDM kita. Nah, betul nggak Pak Agus? Ya, saya mengistilahkan bahkan menggunakan istilah tragedi kemanusiaan. Oke, ya lebih dahsyat itu. Ya, yaitu kita sebagai orang tua, ya, selama sekian puluh tahun tidak bisa mengatasi stunting. Ya, Ya. Ukraina walaupun income per kapitanya itu lebih rendah dari kita, dalam tempo 5 tahun selesai. Ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah kita serius dalam bekerja, ya, untuk anak-anak cucu kita? Ya. Nah, oleh karena itulah dengan mengangkat rice bran untuk mengatasi stunting dan penyakit kronis, ya, di Indonesia, maka akan lahir suatu metode mengatasi masalah besar, ya, dengan cara murah, mudah, merakyat, ada di mana-mana dan bermanfaat kepada putaran ekonomi berikutnya. Iya, iya. Ya, berkaitan dengan padi.
Ya. Nah, kurang lebih gitu Pak Yanto. Ya, oke lah bagus. Ini saya sedang mengudak-udak ya, Bekatul. Jadi akan saya minum karena sudah hangat-hangat. Yang jelas pencernaan saya menjadi lebih baik dengan minum Bekatul itu. Oke, terima kasih Pak Agus sudah memberikan inspirasi kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu. Ketahuilah bahwa konsumsi gandum kepada anak-anak kita itu mengandung gluten yang itu sangat tidak baik untuk kesehatan kita di masa depan. Di masa sekarang ya oke lah, anak-anak kelihatan gemuk, bercahaya dan menyenangkan, tapi sebenarnya gluten itu banyak yang dihindari di negara penghasilnya sendiri. Terima kasih Pak Agus dan sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kampanye kita mengenai Bekatul ini bisa segera sampai kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga kita sebagai bangsa bisa menyediakan makanan yang sehat, syukur-syukur sehat dan enak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih.